Selamat malam saudara-saudara yang kami sangat kasihi. Malam. Terima kasih. Ada satu sukacita Malam. kalau kita bisa berkumpul bersama-sama walaupun hanya melalui Zoom dan kita boleh berbakti. Saudara-saudara, dari kami sesungguhnya punya kerinduan besar pada waktu yang lalu untuk menghadiri upacara pemakaman dari anak kita sama-sama, ialah Lisa atau Maya. Tetapi oleh karena hari itu juga kami harus membuat rekaman KKR, sehingga tidak mungkin meninggalkan tempat. Itulah sebabnya dengan ada acara ini kami sungguh berterima kasih bahwa kami punya kesempatan untuk bersama-sama dengan keluarga. Walaupun hanya muka dengan muka seperti ini. Kami mengikuti acara pada waktu yang lalu sampai selesai. Pingin rasanya, kalau boleh tidak habis-habis Zoom-nya. Tetapi acaranya harus berakhir, sehingga kemudian kita berpisah untuk sementara waktu. Memang ada satu kerinduan saudara-saudara karena mungkin kita ini lama bersama-sama di Tanjung Perak, sudah merasa sebagai satu keluarga, rasanya kok kalau ketemu kemudian mau pisah itu rasa berat. Saya menyadari walaupun kami masih bisa menempuh hanya 1 jam tiba dengan saudara-saudara di Perak, tetapi ada rasa rindu kepada saudara-saudara semua yang ada di Tanjung Perak. Nah, dalam situasi ketika ada satu keluarga kita yang berduka, tentunya ini sangat memukul kita semua. Sebagai satu keluarga besar, kita merasa bahwa apa yang terjadi kepada satu keluarga kita, maka itu kita juga akan merasakannya. Saudara-saudara, kita hidup sekarang di satu dunia yang penuh dengan kehancuran dan penuh dengan hati yang patah. Kita hidup di satu dunia yang penuh dengan hati yang luka. Kita tahu kenapa ini semua terjadi oleh karena dosa tentunya. Kita berjalan dan setiap saat kita bisa ketemu dengan orang yang hatinya terluka. Hatinya patah oleh karena berbagai hal yang terjadi dalam hidup. Dan mungkin saja di antara kita semua pada malam ini pun kita sementara merasakan hati yang patah atau broken hearted. Dan kita merasa terluka terhadap sesuatu yang kita rasakan dalam hidup ini. Dan tidak ada orang satupun di dunia ini yang tidak merasakan luka dan hancur hati. Kita semua tentu telah merasakan bagaimana kita berpisah dengan orang yang kita kasihi. Saya masih ingat betul saat-saat di mana anak-anak pun masih kecil, tentu saudara-saudara tahu bagaimana almarhumah meninggalkan keluarga dengan anak-anak yang masih kecil. Tidak mudah, saudara-saudara. Dan saya pikir bahwa ini juga yang dirasakan oleh anak kita Michael. Bagaimana dia harus dengan ketiga anaknya, kebetulan sama kami itu 3 anak, kemudian ditinggalkan. Tetapi Tuhan itu baik. Kita tidak pernah menyangka bahwa kehidupan kita yang terluka, kehidupan kita yang hancur, hati kita yang patah itu, kemudian Tuhan bisa membalut dengan berbagai hal yang kita tidak mengerti. Saya harus mengatakan, saat ini saya merasa bahagia. Saya merasa bersuka cita. Apapun luka di hati yang pernah kita rasakan, duka cita yang pernah kita rasakan, dan luka yang begitu dalam yang menggerogoti hidup kita sulit untuk dilupakan, tetapi segala sesuatu pada akhirnya kita belajar bahwa ketergantungan kita kepada Tuhan itu adalah obat yang paling mujarab dalam hidup. Amin. Nah, saudara-saudara, dalam hidup kita mengenal ada 3 brokenness atau kehancuran dalam hidup. Yang pertama yang kita kenal dengan physical brokenness. Bahwa kehancuran secara fisik, kita merasa sakit,
kita menderita karena sakit fisik kita, ada luka secara fisik. Dan saudara-saudara, itu pun dirasakan oleh anak kita semua. Dirasakan oleh Lisa. Setahun dia menderita. Itu adalah physical brokenness. Lalu kemudian ada kehancuran yang kedua yang kita kenal dengan emotional brokenness. Bahwa ada kehancuran secara emosi ketika hati kita merasa hancur dan kita merasa menderita dalam hidup, menderita di dalam diri kita ini. Dan itu kita alami. Siapapun dapat mengalaminya. Kemudian yang ketiga yang kita kenal dengan spiritual brokenness. Kehancuran karena dosa. Dosa yang kita lakukan menyebabkan kehancuran dalam diri kita. Tetapi kita bersyukur kehancuran apapun tidak lepas dari pandangan Tuhan kepada kita. Nah, saudara-saudara, saya ingin membawa pikiran kita kepada satu ayat yang dituliskan dalam Mazmur 147. Saya membaca tulisan pena inspirasi dalam Fundamental of Christian Education. Di sana menyebutkan begini, adalah baik bagi kita untuk membaca 4 pasal terakhir dari buku Mazmur. Saya baca, saudara-saudara. Kenapa Nyonya White dia katakan ada baik bagi kita untuk membaca 4 pasal terakhir dari buku Mazmur. Oh, saudara, pada waktu saya membacanya, tergambar dalam pikiran saya betapa tidak berdayanya kita manusia ini tanpa Tuhan. Saya membaca bagaimana kebesaran Tuhan yang luar biasa tertera dalam tulisan-tulisan ayat itu. Sederhana, saudara, tapi syarat dengan makna. Saya baca teliti baik-baik, barulah saya sadar kenapa pena inspirasi menyuruh kita baca bagian 4 pasal terakhir dari buku Mazmur. Di sana kita lihat gambaran Tuhan kita yang maha besar dibandingkan dengan kita yang tidak bisa berbuat apa-apa. Bayangkan semua langit, alam semesta bersorak-sorai memuji Tuhan. Kita diajak pujilah Tuhan. Haleluya, serukanlah namanya, bersukacitalah. Kenapa? Bukan karena kita tidak punya penderitaan. Bukan karena kita tidak punya masalah. Bukan karena kita tidak punya tekanan dalam hidup. Tetapi setelah kita lihat kebesaran Tuhan, maka betapa kecilnya penderitaan dan kesusahan kita dibandingkan dengan apa yang Tuhan telah buat dalam diri kita masing-masing. Pernahkah kita menghitung berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita? Pernahkah kita menghitung setiap hari apa yang Tuhan telah berikan kepada kita? Termasuk kepada Saudara Berti, Ibu Selga, Allen, kemudian Caroline, dan semua keluarga. Coba kita hitung. Lalu kemudian kita bandingkan dengan penderitaan yang kita alami. Hati yang luka yang kita alami. The broken hearted yang kita alami. Karena Lisa, Tuhan izinkan beristirahat. Jikalau kita kalkulasi, saudara, maka kita akan dapati bahwa sungguh amat jauh lebih besar kebahagiaan dan berkat kasih karunia Tuhan yang Dia telah curahkan dalam hidup kita. Saudara, tidak heran Alkitab, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Kenapa kita harus menghitungnya? Kalau ketika kita menghitungnya, yang akan keluar dari mulut kita adalah puji Tuhan. Haleluya. Karena semua kebaikan Tuhan yang kita rasakan dalam hidup ini jauh lebih besar daripada semua kesusahan, penderitaan yang kita rasakan dan hati kita yang luka ini. Dan sudah seperti itu pun Tuhan masih berbicara kepada kita di dalam Mazmur 147. Mari kita buka sama-sama, saudara. Saya ingin kita membacanya. Mazmur 147. Ayatnya yang ketiga saja. Saya rindu kita bisa baca bersama-sama. 147. Apa yang dia sebutkan di sini?
Mazmur 147 ayatnya yang ketiga. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Saudara, kita sudah kalkulasi semuanya. Kita masih mendapatkan lagi anugerah Tuhan ketika kita membaca ayat ini. Yang mengatakan, ia akan menyembuhkan. Apa yang dia akan sembuhkan, saudara-saudara, dari kita? Dia akan sembuhkan hati kita yang hancur. Dalam bahasa Inggris dia katakan, he heals the broken hearted. Dia akan menyembuhkan hati yang luka. Dan yang kedua, and binds up their wounds. Dan ia akan membalut, mengobati luka-luka kita. Saudara, kalau kita hanya membaca sepintas kata broken heart, hati yang patah ini, sakit hati, atau luka, maka dalam bahasa Indonesia, saudara, maknanya sepertinya tidak terasa sangat dalam. Tetapi kalau kita membaca di dalam bahasa asli, kata broken hearted ini, itu menggambarkan, saya baca, saudara, dia katakan begini, bahwa sesungguhnya pengertian dewasa sekarang ini tentang hati yang patah ini hanya sekedar saja. Tetapi kalau kita mengerti bahasa aslinya dan tidak bisa diterjemahkan dengan bahasa Indonesia hanya mengatakan patah hati, tapi sebetulnya di dalam bahasa asli dia menyebutkan bahwa apa yang dimaksud dengan broken heart, hati yang hancur ini adalah sesungguhnya pengertiannya begitu dalam sekali. Apa pengertiannya? Ialah hati yang hancur berkeping-keping. Gimana itu hati yang hancur berkeping-keping? Lalu disebutkan hati yang hampir, karena dia sudah hancur berkeping-keping, hampir tidak dapat lagi diobati. Itu yang dimaksud dengan broken heart yang disebut di dalam ayat ini. Lalu kemudian yang luka juga demikian. Bukan sekedar luka biasa, saudara. Tetapi luka yang begitu dalam yang diakibatkan oleh pergumulan dalam hidup kita yang begitu berat sehingga nyaris kita tidak bisa tertolong. Itu yang dimaksud dengan broken heart dan hati yang luka. Saudara, kalau begitu, ketika kita mengalaminya, dan termasuk hati yang luka itu adalah penderitaan, pergumulan kita, tekanan hidup, oleh karena kita berpisah dengan orang yang sangat kita kasihi. Sulit, saudara. Saya pernah menyaksikan satu upacara di kampung ketika ada seorang yang meninggal dunia. Rasa-rasanya, saudara, istrinya itu akan masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam peti mati. Mau mati bersama-sama dengan suaminya. Hancur hatinya, saudara-saudara. Dan pada saat suaminya telah beberapa tahun telah meninggal, kemudian orang bilang kepadanya, kenapa kau tidak menikah lagi? Orang ini berkata, lebih baik aku mati dalam kesendirian. Luar biasa, saudara. Hati yang begitu hancur dalam dirinya. Dan kadang-kadang, saudara, hati yang hancur seperti ini, kalau orang itu tidak beriman, maka dia akan dengan mudah menyerahkan diri kepada perkara-perkara yang tidak pantas. Tetapi kita bersyukur, saudara-saudara sekalian, Tuhan memberi kepada kita jaminan. Apa jaminannya? Ia menyembuhkan orang yang patah hati. Bagaimana Tuhan menyembuhkan orang yang patah hati? Yang pertama tentunya, Tuhan menjanjikan kesembuhan. Kesembuhan apa yang Tuhan maksudkan dalam ini? Kesembuhan dari rasa sakit, kesembuhan dari penderitaan oleh karena ditinggal oleh orang yang kita kasihi. Saya mengenal betul siapa Lisa. Masih kecil pada waktu kami
tiba di Tanjung Perak tahun 97 dan atas kebaikan hati dari keluarga Om Andris, keluarga Kalumata, kami tinggal di rumah mereka di atas sebelum pindah di depan. Kami mengenal keluarga Berti. Kami mengenal Ibu Selga. Mengenal semua yang ada di Tanjung Perak, hubungan seperti satu keluarga. Mengenal semua ini anak-anak, bagaimana mereka bertumbuh, bagaimana mereka sekolah, bagaimana mereka besar. Dan ketika mereka mau menikah, saya yang mengurus persoalannya pada waktu mereka, Lisa akan menikah di Bali. Itu persoalan yang cukup berat ketika itu. Tetapi bisa diselesaikan. Bagaimana kita lihat Lisa, dia dengan suaminya, mereka menikah dan memutuskan untuk berangkat ke Amerika. Perjalanan kelihatan begitu bagus. Kelihatannya mereka menikmati perjalanan ke Amerika. Tetapi saudara-saudara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita besok, lusa, tula, sampai minggu depan. Kita tidak tahu sama sekali. Tetapi yang pasti, saudara, yang kita tahu bahwa Tuhan akan menyembuhkan luka hati kita, patah hati kita, pergumulan kita, dan Dia akan membawa kepada kita, berikan kuasa yang luar biasa yang akan memampukan kita untuk menghadapi rasa sakit apapun oleh karena terpisah dengan orang yang kita kasihi. Bukan hanya itu, Tuhan juga dia menawarkan harapan kepada kita. Harapan apa? Sesuatu yang mustahil bagi kita tidak mustahil bagi Tuhan. Dia menawarkan harapan untuk memulihkan hati yang luka. Dia menawarkan kepada kita supaya kita dapat melupakan hal-hal yang membuat kita susah. Dan kita ingat semua perkara-perkara yang baik, apalagi masa depan kita yang baik dan cerah yang Tuhan sediakan kepada kita. Dan karena Tuhan mau menyembuhkan luka kita, hati kita yang patah, maka Dia datang sendiri ke dunia ini menjelma jadi manusia. Dia menderita karena kita. Dia disalib karena kita. Semuanya itu Dia lakukan karena Ia begitu mengasihi saudara dan saya yang hatinya sangat terluka. Alkitab menyebutkan Tuhan itu dekat kepada mereka yang hatinya hancur, hati yang patah. Tuhan dekat kepada mereka. Saudara-saudara, bukti daripada Tuhan yang rela merasakan penderitaan kita, menggantikan tempat kita karena Dia cinta kepada kita, ialah suaranya yang penuh dengan penderitaan ketika Dia berkata di salib, "Ya Bapa, ya Bapa, kepadamu aku menyerahkan diriku." Seruan dari Yesus Kristus itu adalah seruan sakit hatinya oleh karena dosa yang kita lakukan. Tuhan telah melakukannya. Dan kalau kita merasa bersusah hati, maka Tuhan yang sama, yang telah memikul salib itu, Dia juga yang akan memikul beban kita. Dia akan memikul beban Michael dan anak-anak. Dia akan memikul beban On Berti dan anak-anak. Ibu Selga dan anak-anak. Dan semua keluarga besar. Dia akan memikul beban kita. Sehingga beban perjalanan hidup kita terpisah dengan orang yang kita kasihi akan terasa ringan sekali. Kemudian yang kedua dalam paragraf ini katakan, Dia akan membalut luka dan membalut luka apa yang kita rasakan, saudara, dalam hidup ini, sehingga Tuhan akan membalutnya. Luka yang susah untuk disembuhkan, nyaris tak dapat disembuhkan, tetapi Tuhan dapat membalutnya. Kalau kita baca, saudara, Alkitab, kita akan temukan banyak janji Tuhan untuk membalut luka kita. Betapapun dalamnya luka kita. Apa yang Tuhan katakan? Untuk membalut dan membebat luka hati kita,
maka Tuhan memberikan perlindungan dan pemeliharaan. Keluarga tidak berjalan sendiri. Suami yang ditinggalkan tidak berjalan sendiri. Tuhan akan berjalan bersama-sama dengan keluarga ini yang sementara terluka hatinya. Dia akan melindungi dan memelihara keluarga ini untuk melewati berbagai pergumulan yang semakin hebat menjelang kedatangannya. Saudara, tahukah kita bahwa rasa sakit yang kita rasakan juga dirasakan oleh Tuhan kita? Rasa sakit yang dirasakan oleh keluarga besar ngantung mau. Keluarga besar mau, keluarga besar wawo runtuh. Semua keluarga yang merasakan. Tahukah saudara-saudara bahwa juga Tuhan turut merasakannya? Air mata yang tercucur dari mata keluarga, Tuhan merasakannya. Kalau saja Tuhan ada sekarang ini, dia juga akan bersikap sama ketika dia berada di Betani. Alkitab mengatakan, maka menangislah Yesus. Dia tahu, saudara, penderitaan kita. Dia tahu siapa nama-nama kita. Dia tahu apa yang kita sementara gumuli sekarang. Dan ia merasakan setiap hal yang kita rasakan sebagaimana manusia. Bukankah kita memiliki imam besar yang turut merasakan seperti yang kita rasakan? Saudara, yang berikut, untuk membalut luka kita, maka Tuhan memberi kepada kita penghiburan. Tidak ada penghiburan yang sejati kecuali dari Tuhan. Sebelum Yesus naik ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau seperti yatim piatu. Saudara dan saya, kita boleh ditinggalkan oleh orang tua kita. Kita boleh ditinggalkan oleh anak kita. Ditinggalkan oleh suami, ditinggalkan oleh istri. Tetapi ingat, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Siapapun bisa terpisah dari kita. Tetapi Tuhan selalu akan mengulurkan tangannya yang penuh dengan penghiburan itu untuk memberikan penghiburan di tengah-tengah langkah hidup kita. Boleh jadi, saudara, ketika kita susah, Tuhan tidak langsung angkat beban susah kita, tetapi dia mengatakan, aku akan mendampingi engkau supaya kita bergumul bersama-sama mengalami kesusahan ini. Bukankah kata dari converter itu, atau yang disebut penghibur itu adalah Yesus dalam bentuk Roh Kudus. Dia datang untuk mendampingi kita, memberi penghiburan dan kekuatan kepada kita. Dia berjalan bersama-sama dengan kita melewati rasa sakit, melewati kesusahan dan penderitaan, dan melewati duka cita. Kemudian, supaya Tuhan membalut luka kita, maka dia menunjukkan kepada kita compassion, belas kasihan. Belas kasihan Tuhan tunjukkan kepada kita semua. Belas kasihannya adalah bukti dari cintanya kepada kita. Dia tidak mau melihat umatnya bergumul sendirian. Dia akan selalu berada di samping kita untuk menolong kita supaya kita memperoleh belas kasihan dari Tuhan. Saudara, jikalau Tuhan berkata seperti ini, bukan berarti hidup kita tidak ada masalah. Bukan berarti hidup kita tidak ada penderitaan, tidak ada duka cita. Kita akan mengalaminya, tetapi Tuhan akan berjalan bersama-sama dengan kita, melewati setiap penderitaan dan kesusahan. Kadang ketika kita ditinggalkan orang yang kita kasihi, iman kita menjadi lemah. Kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa? Kenapa? Tentu sebagai orang tua, kita lebih baik kita yang menderita dari anak kita. Tentu kita bertanya, mungkin Saudara Berti akan bertanya, Tuhan, kenapa bukan saya? Atau Ibu Selga akan berkata, kenapa bukan saya? Saya kan sudah lebih tua, ini masih muda. Saudara-saudara,
cara Tuhan memandang kita dengan cinta kasih. Dia tidak melihat usia. Tetapi saudara-saudara, apapun yang dia izinkan terjadi dalam hidup kita, maka ia tidak akan membiarkan keluarga kehilangan pegangan. Dia tidak akan membiarkan keluarga itu jatuh dan meninggalkan kasih dari Tuhan. Saudara, saya membaca satu kisah tentang seorang sebelum saya akhiri pembicaraan saya. Mungkin ini dia masih memberikan gambaran kepada keluarga dan kepada kita semua. Ada seorang yang sangat terkenal pada zaman itu. Dia seorang musician, ahli musik, pemain piano yang hebat, konser kemana-mana. Satu ketika, dia diundang untuk konser. Dia berasal dari Chicago. Dan dia diundang untuk konser di St. Louis. Pada waktu dia diundang, istrinya dalam keadaan hamil besar. Tapi undangan itu undangan yang sangat penting bagi dia, sehingga pada waktu dia akan berangkat, dia berkata kepada istrinya ini tidak lama lagi melahirkan, tinggal tunggu-tunggu melahirkan. Itulah sebabnya dia bilang, besok aku akan segera kembali. Selesai konser, aku akan kembali. Dan orang ini pergi. Namanya adalah Tommy Dorsey. Tommy Dorsey pun dia berangkat. Pada waktu dia berangkat, dia mengadakan konser, dia mendapatkan berita melalui telegram yang mengatakan kepadanya, berbahagialah, engkau telah menjadi seorang ayah yang luar biasa. Istrinya telah melahirkan seorang anak laki-laki. Betapa bahagianya dia karena mengetahui bahwa dia sekarang telah menjadi seorang ayah. Anaknya sudah lahir. Tetapi ada kalimat yang berikut yang menyusul. Tetapi mohon maafkan kami karena istrimu tidak dapat diselamatkan. Istrinya meninggal. Anaknya hidup. Malam itu segera dia meninggalkan St. Louis, lalu kemudian dia balik menuju ke Chicago untuk melihat istrinya. Tetapi saudara, begitu dia tiba di Chicago, dia dapati anaknya pun meninggal dunia. Betapa hancur hatinya. Sedih sekali. Dia segera merasa bahwa Tuhan seolah-olah telah meninggalkan dia. Tuhan tidak peduli lagi dengan dia. Maka sedikit demi sedikit, ia meninggalkan imannya. Dan dia membuat satu keputusan. Mulai hari ini, saya tidak akan pernah lagi menyentuh piano, memainkan piano. Tahun-tahun berlalu. Sampai pada satu saat, dia telah duduk di depan sebuah piano. Tapi dia ingat janjinya. Dia tidak akan memainkan lagi piano. Tetapi di dalam hatinya mulai muncul sesuatu yang berbeda. Tadinya dia merasa kosong, sekarang dia memerlukan sesuatu. Dia mulai meletakkan jari-jarinya di piano. Lalu dia mulai memainkan tuts piano itu satu demi satu. Dan pada saat dia mulai memainkan piano itu, maka imannya kembali mulai bertumbuh. Pada saat dia memainkan piano, dia terinspirasi. Dan dia mulai membuat sebuah gubahan lagu. Dan gubahan lagu itu sering kita nyanyikan, saudara-saudara. Dan kalau saudara-saudara tahu lagunya, mungkin saudara boleh juga menyanyikannya. Lagu itu dikarang oleh Tommy Dorsey, yang kehilangan istri dan kedua anaknya. Dan dia kehilangan imannya. Tetapi Tuhan mencintai dia. Dia dipanggil kembali dan dia menciptakan lagu yang sangat populer. Yang sering kita dengarkan, dinyanyikan di gereja. Lagu itu berjudul Take My Hand.
Saudara tahu lagunya? Praise the Lord, take my hand, lead me on, help me stand. Mungkin kita boleh lakukan sedikit lagu itu, karena lagu ini adalah cetusan iman dari seorang. Dia tahu bahwa dia telah ditinggalkan oleh orang yang ia kasihi. Tapi imannya pada akhirnya muncul dan dia menciptakan lagu ini. Lagu ini, saudara, Praise the Lord, take my hand. Saya tahu Pendeta John dan lain-lain tahu itu. Pendeta John boleh hidupkan itu supaya ada suaranya, dan boleh kita, kalau saudara tahu, saudara boleh hidupkan, saudara punya apa namanya? Lalu kemudian kita nyanyikan lagu ini. Lagu itu berjudul Praise the Lord, take my hand, lead me on, help me stand. Dia punya nada mungkin seperti ini. Praise the Lord, take my hand, lead me on, help me stand. I'm tired, I'm weak, I'm worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, praise the Lord, lead me home. Saudara pernah dengar lagu ini? Saudara pernah dengar kan? Sering saudara nyanyikan. Kemudian ayat kedua dia katakan begini. When my way grows drear, praise the Lord, linger near. When my life is almost gone, hear my cry, hear my call, hold my hand, lest I fall. Take my hand, praise the Lord, lead me home. Saudara, kita tidak punya kekuatan apa-apa. Keluarga yang ditinggalkan tidak punya kekuatan apa-apa. Tanpa Yesus kita jatuh, saudara. Itulah sebabnya lagu yang dinyanyikan ini, dia mengatakan, Tuhan, peganglah tanganku. Aku hampir binasa. Aku berseru kepadamu. Aku memanggil namamu. Peganglah tanganku. Jangan aku jatuh. Peganglah tanganku, oh Tuhan. Tuntunlah aku pulang ke rumah. Saudara, penghiburan selalu Tuhan anugerahkan kepada kita. Kepada keluarga, kepada suami, mama, papa, dan semua keluarga besar. Berserulah kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memegang tangan kita. Kita boleh saja mengalami berbagai penderitaan dalam hidup. Kita mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup, ada duka cita. Tetapi berserulah kepada Tuhan. Berserulah kepadanya. Tuhan, peganglah tanganku. Tuntunlah aku untuk pulang ke rumah. Rumah kita tidak lama lagi akan kita segera huni. Rumah di surga. Dan itu adalah kerinduan kita semua yang telah terpisah dengan orang yang kita kasihi. Bahwa satu saat kita akan bertemu kembali dan tinggal di rumah yang Tuhan telah sediakan bagi kita semua. Kiranya ini bisa memberikan penghiburan kepada keluarga yang untuk sementara waktu ditinggalkan oleh anak yang dikasihi. Saudara Berti, Ibu Selga, dan semua keluarga besar, Michael, anak-anak, semua keluarga. Pastikanlah bahwa tangan Tuhan yang menuntun hidup kita. Mari kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Sungguh benar firman-Mu yang memberi kekuatan dan penghiburan kepada kami. Di dalam keadaan kami apapun, Engkau berbicara kepada kami. Dalam penderitaan dan kesusahan serta duka cita yang kami alami, Engkau berkata bahwa Tuhan, Engkau akan menyembuhkan hati yang patah. Dan Engkau akan membalut luka-luka dalam hidup kami dengan kasih sayang-Mu yang tiada batas. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tangan-Mu yang penuh dengan cinta kasih itu akan memegang tangan kami supaya kami terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami rindu mendoakan keluarga yang berduka. Secara khusus anak kami Michael dan ketiga anaknya. Oh Tuhan, tentu tidak mudah membesarkan ketiga anak ini. Tetapi kami tahu bahwa Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang kami butuhkan. Tangan-Mu akan terus menuntun langkah hidup Michael dan anak-anak. Demikian juga orang tua, Saudara Berti dan keluarga besar. Demikian juga Ibu Selga dan keluarga. Adik-adik semua, Alan dan Caroline. Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman mereka semua. Supaya mereka tetap ingat untuk bergantung terus kepada Tuhan. Bahwa perpisahan yang sementara ini tidak akan sanggup merenggut iman mereka. Tetapi sebaliknya iman mereka akan semakin kuat di dalam Tuhan. Karena janji-janji Tuhan, penghiburan daripadamu, dan pemeliharaan dan penyertaan-Mu yang tidak akan pernah undur dari keluarga. Oh Tuhan, kuatkan, teguhkanlah iman keluarga. Melihat peristiwa ini, mereka akan selalu berharap pada satu saat bila mana ada pertemuan dengan Tuhan ketika Engkau datang pada kali yang kedua. Kami manusia lemah. Kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Oh Tuhan, datanglah sebagaimana janji-Mu, mendampingi keluarga yang berduka, berjalan bersama-sama dengan mereka, agar mereka dapat melalui hidup yang penuh dengan kesusahan dan penderitaan ini, dan luka hati mereka dapat dipulihkan oleh Tuhan. Dan kemudian mereka akan berubah menjadi umat-umat-Mu yang makin teguh di dalam iman, harap, dan kasih kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Karena janji-janji-Mu membuat iman kami teguh. Harapan kami dan juga keluarga tentunya yang paling utama. Agar kami semua dapat memelihara iman. Supaya manakala Tuhan datang, kami semua tersedia untuk hidup yang kekal. Bertemu dengan semua orang yang setia yang telah mendahului kami. Dan ada satu sukacita yang tiada taranya. Dan kami akan hidup dengan Tuhan selama-lamanya dalam kebahagiaan dan sukacita yang tiada akhirnya. Kiranya kasih Allah Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai semua keluarga yang berduka dan kami semua yang hadir melalui Zoom ini. Karena kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.